Selamat pagi, kelompok 6. Kita akan memulai presentasi lewat Zoom. Saya silakan kepada Anda untuk memulai dan memperkenalkan anggota kelompoknya. Silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengorganisasian dalam pesan-pesan bisnis. Kita hanya berempat ya. Nama saya Risnanda Jausa Pawas, kedua ada Intan, ketiga ada Dimas, keempat ada Ika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisir dengan baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi atau pesan. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara lisan maupun komunikasi secara tertulis. Jadi komunikasi secara lisan itu mencakup antara lain percakapan antara dua orang atau lebih. Contohnya lewat telepon, seminar atau pertemuan kelompok atau komunitas dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi secara tertulis, yaitu komunikasi dalam bentuk surat, memo, proposal, dan lainnya. Komunikasi tertulis ini sendiri memiliki kelebihan bahwa penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka sebelum disampaikan. Bagi komunikasi lisan, salah satu kebaikannya adalah umpan baik yang dilakukan secara segera. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan kadangkala tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menjadikan pesan-pesan disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, atau yang bisa disebut miscommunication. Jadi, fokus on the solution, not the problem. Jadi tidak hanya melihat permasalahannya, tapi carilah solusinya. Berikut adalah hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi dengan baik. Salah satunya ini, bertele-tele. Jadi bertele-tele itu pembicara yang tidak jelas ujung pangkalnya atau ngelantur-ngelantur. Seringkali pesan-pesan pembuka awal sebuah surat ini terlalu panjang sehingga pembaca itu tidak mudah untuk memahami apa isi pesan tersebut. Tuh. Jadi diusahakan jangan bertele-tele. Dua, bahan yang tidak relevan. Jadi bahan yang disampaikan waktu menyampaikan pesan itu nggak ada hubungannya apa yang ingin disampaikan, sehingga pembaca itu sulit untuk menerima pesan itu tadi. Gitu. Ketiga, ide-ide yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, tidak terorganisasi dengan baik, ya ini salah satunya. Komunikasi karena audien akan sulit mengerti pesan-pesan yang disampaikan. 4, informasi penting yang tidak dibahas. Ini justru informasi yang menitik beratkan atau yang di highlight yang seharusnya penting untuk dibahas justru tidak dibahas. Kalau yang tadi yang tidak relevan malah yang dibahas. Ini yang menyebabkan organisasi yang salah, maksudnya komunikasi yang tidak terorganisasi dengan baik. Jadi pesan saya adalah keempat masalah tersebut sering kan terjadi dalam komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu memperoleh perhatian yang seksama bagi para komunikator. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Elmayuri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pengorganisasian yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengorganisasikan pesan-pesan dengan baik itu ada 4. Yang pertama, subjek dan tujuan jelas. Yang kedua, membantu audien memahami suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audien akan dapat dihemat. Yang keempat, membantu audien menerima suatu pesan. Membantu audien dalam memahami maksud pesan dan dapat menerima isi pesan tersebut. Faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, organisasi direct request. Itu ada 3, yaitu pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup.
Yang kedua, permintaan informasi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu permintaan di dalam informasi, permintaan keluar organisasi. Yang ketiga, menulis direct request untuk aduan. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menjelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan pendukung. Yang ketiga, permintaan tindakan khusus. Penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Kebanyakan pesan-pesan rutin, good news, dan goodwill diminati oleh pembaca karena pesan tersebut berisi informasi yang diperlakukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap hari. Strategi penulisan untuk penulisan rutin dan pesan positif adalah dengan pendekatan langsung. Pendekatan langsung memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan sebagai berikut. Keunggulannya, yang pertama meningkatkan pemahaman secara komprehensif sehingga pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi audiens karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut. Kelemahannya, yang pertama, faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Hal ini terkait dengan pola pendidikan yang telah diajarkan. Pesan-pesan good news dan goodwill. 1. Good news tentang pekerjaan. Mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan tugas cukup berat. Umumnya, surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung. Yang kedua, good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, menghasilkan produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat. Yang ketiga, pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Kita sebagai pelaku bisnis dapat juga mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat atau catatan-catatan singkat yang diharapkan. Yang ketiga, menulis jawaban positif. Satu dari beberapa surat yang paling sederhana adalah surat konfirmasi yang biasa digunakan untuk menyatakan bahwa pesanan telah diterima. Dan surat konfirmasi pesanan tidak diperlukan. Jika suatu produk sedang dikirimkan, jumlah pesanan relatif kecil atau pelayanan diberikan dengan segera. Yang kedua, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan adalah penting baik di dalam maupun di luar organisasi. Informasi mungkin tidak dapat diperoleh dengan segera dan keputusan untuk mengambil beberapa tindakan. Harus dilakukan oleh tindakan yang lebih tinggi. Yang keempat, surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi itu terdiri dari nama lengkap pemohon, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon, penulis sedang menjawab suatu permohonan atau inisiatifnya sendiri, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon, dan terakhir fakta-fakta relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Penulisan bad news. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Jika ingin memberikan tanggapan atau keluhan pelanggan, mengkomunikasikan masalah tentang pesanan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan secara negatif. Maka perlu memperhatikan 3 hal, yaitu penyampaian bad news, penerimaan pesan, dan menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Yang B, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. 1. Bad news tentang produk. 2. Penolakan kerjasama. 3. Penolakan undangan. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyampaian bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju terwujudnya suatu penjualan ulang. Yang kedua,
tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis dan percaya diri. Bad news tentang orang. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis penolakan surat rekomendasi adalah kemukakan apa alasan atas penolakan tersebut. Yang kedua, penolakan lamaran pekerjaan. Untuk penolakan lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat menggunakan pendekatan organisasional perencanaan tak langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit oleh suatu organisasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau koin duit peminjaman yang kurang baik. Untuk memberikan jawaban kepada pemohon kredit, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung. Penulisan pesan-pesan persuasif. A. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Sederhananya adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Pertama yaitu analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, maka penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua keamanan, ketiga sosial, keempat status, dan yang kelima aktualisasi diri. Kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap budaya yang berbeda sangat berarti bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan persuasif. Yang ketiga yaitu memilih pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang B, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas, dan yang kedua membuat karangan argumentasi audiens, yang ketiga menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, dan yang keempat memperkuat posisi kita dengan menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Yang C, penulisan persuasif. Yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif untuk tindakan adalah dengan tepat menjaga batas-batas permohonannya. Pertama, persuasif. Permintaan persuasif untuk tindakan. Jika kita sedang mengajukan permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya menggunakan perencanaan organisasional, yaitu IDA, Attention, Interest, Desire, and Action, untuk merencanakan penulisan pesan ini. Dan jika sudah betul-betul yakin bahwa pesan yang ingin kita sampaikan adalah relevan, maka akhiri tulisan kita dengan sesuatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua, permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat aduan dimulai dengan menyampaikan pesan rutin. Namun demikian, kita juga dapat menulis surat aduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik, yaitu penulisan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Kedua surat tersebut memiliki 2 persamaan, yaitu bahwa keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik dan juga berusaha melakukan persuasif kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu. Perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat ini, yaitu yang pertama, kita mampu menjelaskan kebutuhan secara fisik. Yang kedua, menunjukkan pada pembaca betapa pentingnya donasi yang kita sumbangkan kepada pihak lain. Dan yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekian dari saya.
Perkenalkan, nama saya Dimas Irfan Maulana. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian pesan melalui outline. Pada dasarnya, untuk mencapai pengorganisasian yang baik diperlukan dua proses tahapan, yaitu Anda mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide. Kemudian Anda menetapkan urutan ide-ide dengan perencanaan organisasional terpilih secara hati-hati. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dipecahkan jika materinya memang lemah, tidak memiliki suatu gaya yang menarik, maka akan mengaburkan fakta yang ada. Cepat atau lambat, audien akan menyimpulkan bahwa Anda benar-benar tidak mempunyai sesuatu yang bernilai sedikit pun. Apakah Anda menelpon membuat 3 paragraf surat atau menulis laporan sebanyak 200 halaman, Anda akan mulai dengan mendefinisikan isi materinya. Semakin panjang dan kompleks, maka semakin baik pada tahapan ini. Apabila Anda menyusun pesan yang panjang dan kompleks, maka outline sangat diperlukan dan menjadi penting. Artinya, mengapa demikian? Hal ini karena dengan adanya outline, Anda akan membantu Anda memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Di samping itu, outline juga akan menuntun Anda untuk mengomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematik, efisien, dan efektif melalui perencanaan yang baik. Outline akan membantu Anda mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan mengerti dan memahami pola pemikiran Anda. Susunan suatu outline secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Yang pertama, saya akan mengupas tentang mulailah dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu Anda dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok tersebut dapat dirangkum ke dalam 2 hal, yaitu apa yang Anda inginkan terhadap audiens untuk melakukannya atau memikirkannya. Yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan atau memikirkan ide pokok, memikirkannya. Lalu ide pokok itu merupakan titik awal untuk membuat outline. Poin B, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Jadi, setelah menetapkan ide pokok pesan yang akan disampaikan, maka tahap kedua adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Yang ketiga atau yang C, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga ini dalam menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti yang dapat disajikan, maka outline yang Anda buat akan menjadi semakin baik. Seperti pada tabel berikut ini. Lalu yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Nah, di sini setelah Anda mendefinisikan dan menggolongkan ide-ide Anda siap untuk memutuskan bagaimana urut-urutannya. Untuk dapat menentukan urutannya, ada 2 pendekatan penting, yaitu pertama, pendekatan langsung, yang kedua, pendekatan tak langsung. Yang pertama, pendekatan langsung atau direct approach, sering disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif atau deductive approach, di mana ide pokok muncul pada awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang poin kedua, pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung atau indirect approach sering disebut juga dengan istilah pendekatan induktif atau inductive approach, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Kedua pendekatan dasar tersebut dapat diterapkan baik untuk pesan-pesan singkat atau memo dan surat, maupun pesan-pesan formal atau panjang, laporan, usulan, dan presentasi. Untuk memilih di antara kedua alternatif tersebut, Anda harus menganalisis bagaimana reaksi audiens terhadap maksud atau tujuan dan pesan-pesan yang Anda sampaikan.
setelah Anda menganalisis kemungkinan reaksi para audiens dan memilih suatu pendekatan umum, maka Anda dapat memilih rencana organisasional yang paling cocok sebagai berikut. Yang pertama, ada direct request. Jenis atau tipe pesan bisnis yang paling umum digunakan adalah penyampaian yang langsung pada poin yang dituju. Direct request atau permintaan langsung dapat berbentuk surat maupun memo. Misalnya, Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda ingin sekali mengetahui berbagai hal tentang produk tersebut, seperti karakteristik, harga, cara pembayaran, dan sebagainya. Maka Anda dapat membuat surat permintaan langsung. Permintaan langsung menggunakan pendekatan langsung karena langsung pada poin yang dituju. Lalu B, pesan-pesan rutin. Good news atau goodwill. Jika Anda memberikan informasi rutin sebagai bagian dari bisnis tetap Anda, para audiens kemungkinan akan menjadi netral. Jika Anda mengumumkan penurunan harga, menerima suatu undangan atau ucapan selamat dari teman sejawat, para audiens akan senang mendengarnya. Jadi, pesan-pesan rutin, good news, atau goodwill lebih cocok dengan menggunakan pendekatan langsung. Poin yang ke-C, pesan-pesan bad news. Pesan bad news dan pesan persuasif ini hampir sama, teman-teman. Di mana pesan bad news ini, jika Anda mengumumkan penolakan suatu lamaran, menolak kredit, perampingan karyawan, penurunan pangkat, maka audiens Anda umumnya akan kecewa atau tidak senang mendengarnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendekatan yang tak langsung. Jika Anda mempunyai berita yang kurang menyenangkan atau bad news, cobalah untuk menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Lalu yang D, pesan-pesan persuasif. Bila audiens benar-benar sangat tidak tertarik terhadap pesan-pesan yang Anda sampaikan, maka pesan-pesan persuasif atau persuasive message dapat digunakan dan pendekatannya adalah dengan cara tak langsung. Untuk melakukan penagihan, pinjaman, dan penjualan produk, pendekatan yang digunakan adalah persuasif. Anda perlu membuka pikiran audiens Anda dengan melakukan persuasi, sehingga mereka dapat memahami fakta yang ada. Dari penjelasan saya, kebanyakan pesan-pesan singkat dapat menggunakan salah satu dari keempat dasar rencana organisasional. Tetapi, untuk pesan-pesan yang lebih panjang, seperti pembuatan laporan dan presentasi, perlu pola yang lebih kompleks untuk menangani semakin banyaknya informasi. Pola-pola tersebut dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu informasional dan analitikal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6, mohon maaf jika ada salah kata, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 6 ini ya, yang sudah mempresentasikan. Bagus sekali presentasi kalian.